Dalam kasus gugatan perdata yang dilayangkan Zaini Mustafa dan Ibu Ilis Siti Rohmah kepada Yusuf Mansur, Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bahwa Yusuf Mansur dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti rugi kepada para penggugat. Mengapa di tingkat kasasi kasusnya dianulir? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, ada dua kasus yang mencuri perhatian khalayak akhir-akhir ini, yakni adanya gugatan perdata terhadap Yusuf Mansur terkait dengan investasi batubara yang terjadi pada tahun 2009. Sebagaimana kita ketahui bahwa investasi ini menyangkut 250 jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur Kabupaten Bogor. Uang yang terhimpun sekitar 55 miliar. Dan para investor dijanjikan setiap bulan mendapatkan 11%. Faktanya hanya berjalan beberapa bulan, investasi ini adalah bodong, ya. Tambangnya tidak ada. Lalu uang investor diminta tidak juga dikembalikan oleh Yusuf Mansur. Padahal Yusuf Mansur selain sebagai komisaris utama di PT yang membawai batubara ini, dia juga sebagai orang yang mengajak para jemaah. Karena jemaah menganggap dia itu ustadz, dan ustadz itu jauh dari kebohongan. Faktanya adalah terbalik. Dalam kasus Yusuf Mansur, kebohongan lebih mengemuka daripada kebenaran. Nah, setelah berbagai hal dilakukan untuk menarik kembali investasi buntu, maka Zaini Mustafa menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu Ibu Ilis Siti Rohmah ke Pengadilan Negeri Bogor. Di tingkat Pengadilan Negeri, Zaini Mustafa dimenangkan oleh majelis hakim karena menurut pertimbangan majelis hakim, Yusuf Mansur dan teman-temannya telah melakukan wan prestasi alias kebohongan, dan karena itu diharuskan membayar ganti rugi sebesar 1,2 miliar rupiah. Yusuf Mansur lalu banding, dan di tingkat banding perkara ini di-NO-kan, artinya tidak diterima dan disarankan untuk dibawa ke pengadilan agama. Pak Zaini Mustafa kasasi, dan di tingkat kasasi pun ternyata hakim memutus dan seia sekata dengan hakim di tingkat banding, artinya di-NO-kan. Nah, bagaimana dengan Ibu Ilis? Dalam kasus Ibu Ilis, di tingkat pengadilan negeri, Yusuf Mansur dinyatakan wan prestasi, dan karena itu harus membayar ganti rugi sebesar 4 miliar 75 juta rupiah. Lalu Yusuf Mansur banding, dan di tingkat banding putusannya sama dengan putusan Pengadilan Negeri Bogor. Lanjut ke kasasi, dan hasil dari hakim kasasi memutus itu dirilis pada akhir Juli 2025, di mana dalam putusan itu dinyatakan NO dan disarankan untuk menggugatnya
ke pengadilan agama. Saudara, Yusuf Mansur selama ini mendalilkan bahwa apa yang dia inisiasi itu, investasi batu bara, itu berdasarkan syariat Islam. Lalu dia juga mendalilkan bahwa mitra dari Yusuf Mansur, yakni Baitul Mal wa Tamwil Darussalam Madani, yang menjadi kolektor dari para investor. Jadi para investor itu mengumpulkan dananya lewat Baitul Mal tadi, dan dari Baitul Mal disetor ke Yusuf Mansur. Itu dinilai sebagai lembaga keuangan syariah. Padahal investasi batu bara ini tidak ada bau-bau syariahnya sama sekali. PT-nya Yusuf Mansur yang katanya mengelola batu bara itu tidak berdasarkan syariahnya. Tidak ada syariahnya. Begitu pula Baitul Mal wa Tamwil Darussalam Madani. Ini adalah lembaga keuangan yang namanya saja berbau syariah, prakteknya konvensional. Tidak ada pengawas syariahnya. Nah, bagaimana majelis hakim yang di tingkat kasasi bisa memutus bahwa kasus ini harus dibawa ke pengadilan agama? Karena dalam kasus Ibu Ilis Siti Rohmah itu jelas ada perjanjiannya bahwa jika di kemudian hari ada sengketa maka akan dibawa ke pengadilan negeri. Ini jelas. Jadi kasus ini tidak ada bau-bau syariahnya. Karena itu jika dibawa ke pengadilan negeri, selain memang ada perjanjian awal yang merujuk ke sana, itu fakta di lapangan memang tidak bersyariah. Jadi pertama ada perjanjiannya, kedua PT yang mengelola batu bara ini tidak bersyariah, dan yang ketiga yang namanya lembaga keuangan yang digandeng oleh Yusuf Mansur itu juga tidak berdasarkan syariah. Semuanya konvensional. Nah, jika dipaksakan ke pengadilan agama, ini juga akan rancu. Jadi dasarnya apa? Gitu ya. Ini bukan perkara bagi waris, bukan perkara kawin cerai yang itu wilayahnya pengadilan agama, walaupun pengadilan negeri juga bisa melakukannya. Tetapi dalam kasus ini sama sekali tidak ada bau-bau syariahnya. Dan ini sebagai catatan, Yusuf Mansur selama ini memang ketakutan sekali jika ia oleh hakim dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti rugi. Dia ketakutan sekali, dan karena itu dia berupaya sedemikian rupa dengan berbagai cara agar tidak divonis bersalah. Kita juga bertanya-tanya kepada hakim di kasasi, apakah mereka tidak memakai hati nurani? Karena faktanya ini proyek yang tidak berbau syariah, dan faktanya jelas-jelas penipuan. Dan karena itu pengadilan negeri adalah wilayah yang paling tepat. Saudara, jika Anda punya pendapat,
silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.